Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Praktikum Ilmu Ukur Wilayah dengan judul Praktikum Pengenalan Alat, Prodi Keteknikan Pertanian, Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, tahun 2020. Selamat sore, perkenalkan nama saya Gayus Sumaropen. Sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai alat waterpass. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama adalah visir atau biasa disebut dengan bidikan kasar. Ini berfungsi untuk mengambil objek secara kasar. Yang kedua adalah lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk mengambil bidikan terhadap objek tersebut. Yang ketiga adalah instrumen center mark. Instrumen center mark ini berfungsi sebagai indikator untuk melihat ketinggian alat dari permukaan tanah. Yang keempat adalah skrup pengatur fokus. Skrup pengatur fokus ini berfungsi untuk memfokuskan bidikan yang akan diambil. Yang kelima adalah skrup halus horizontal. Skrup halus horizontal ini berfungsi untuk memutar waterpass baik ke kiri maupun ke kanan secara halus. Nah, selanjutnya adalah dilihat di bawah di sini ada skala. Skala ini berfungsi untuk menghitung atau melihat sudut daripada waterpass ini sendiri. Selanjutnya adalah lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk melihat objek. Nah, juga di sini ada penutup daripada lensa objektif itu sendiri untuk menutup lensa agar tidak terkena kotoran atau debu dan lainnya. Nah, selanjutnya kita ke sini ada nivo. Nah, nivo ini berfungsi untuk sebagai indikator untuk menyeimbangkan alat pada permukaan tanah. Selanjutnya adalah cermin. Cermin ini berfungsi untuk melihat nivo dalam kondisi sedang menembak. Selanjutnya adalah skrup. Di sini terbagi menjadi 3. Skrup ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan dari waterpass terhadap permukaan tanah sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir adalah plat atau alat untuk bisa mendudukan waterpass itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisilia Anggraini Lagasi. Di sini saya akan memperkenalkan alat yaitu statif atau kaki 3 atau tripod. Adapun bagian-bagian dari statif, yang pertama yaitu kepala statif yang digunakan untuk mendudukkan alat seperti waterpass dan theodolite. Kedua adalah skrup pengunci yang digunakan untuk mengunci alat agar tidak jatuh. Yang ketiga yaitu tali pembawa yang digunakan untuk membawa alat. Yang keempat yaitu skrup penyetel yang digunakan untuk mengatur ketinggian alat. Yang kelima yaitu kaki statif yang digunakan untuk menancapkan alat pada tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikran Surinai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat bakukur. Bakukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik bidik dengan permukaan tanah. Kemudian bagian-bagian dari bak ukur, yaitu pertama adanya skala pengukuran, yang dimana skala pengukuran terbagi 2, yaitu skala desimeter dan skala sentimeter. Skala sentimeter di mana setiap satu skala bernilai 1 desimeter, dan di dalam satu skala ini terdapat 10 baris, yang dimana setiap baris bernilai 1 cm. Dan bagian selanjutnya yaitu dudukan nivo, yaitu sebagai tempat disimpannya nivo. Kemudian ada nivo, yaitu sebagai indikator penyeimbang untuk mengetahui apakah bak ukur sudah seimbang atau tidak. Kemudian adanya skrup elevasi yang dimana digunakan untuk mengukur dan mengatur ketinggian dari bak ukur. Kemudian bagian selanjutnya yaitu skrup elevasi, yaitu untuk mengukur ketinggian dari bak ukur ini. Kemudian setelah kita mengukur atau menarik skrup elevasi, ada tombol untuk mengunci elevasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Firmiat. Saya akan memperkenalkan alat yaitu meteran. Meteran adalah alat yang dapat untuk mengukur tinggi bagian suatu benda.
Ini adalah gagang. Gagang berfungsi untuk memegang alat ukur. Kedua itu engkol, berfungsi untuk menggulung pita ukur. Ketiga itu pengait. Pengait itu berfungsi untuk mengaitkan alat ukur. Keempat itu pita ukur berfungsi untuk membaca skala pengukuran. Kelima itu, yang terakhir itu skala pengukuran berfungsi untuk melihat pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskianto Ari. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Global Positioning System atau GPS. GPS adalah alat untuk menunjukkan lokasi, titik koordinat, dan titik elevasi dari suatu posisi. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi daripada GPS tipe GPS Map 64S. Yang pertama yaitu antena. Antena berfungsi untuk mencari titik koordinat dari suatu posisi. Di sebelah kanan terdapat tombol power yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan daripada GPS. Di sebelah kanan dan kiri terdapat tombol in dan out yang berfungsi untuk membesarkan dan mengecilkan tampilan. Di tengah terdapat router yang berfungsi untuk mengarahkan ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke atas. Selanjutnya terdapat tombol page yang berfungsi untuk menampilkan halaman-halaman yang terdapat pada GPS. Di sebelah bawahnya terdapat tombol menu yang berfungsi untuk men-setting GPS dan lain-lain. Selanjutnya terdapat tombol enter yang berfungsi untuk melanjutkan daripada menu yang dipilih. Selanjutnya terdapat tombol quit yang berfungsi untuk mengembalikan ke menu sebelumnya. Selanjutnya terdapat tombol mark untuk menandai posisi kita. Selanjutnya terdapat tombol find yang berfungsi untuk mencari lokasi-lokasi yang di sekitar kita. Di bagian belakang terdapat penutup baterai yang berfungsi untuk melindungi baterai. Di bagian dalamnya terdapat baterai sebagai sumber daya daripada GPS ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengkalibrasi GPS tipe GPS Map 64S. Pertama, tekan tombol on pada tombol power. Tekan sekali. Setelah tampilan GPS seperti begini, selanjutnya tekan tombol menu sebanyak 2 kali. Selanjutnya tekan enter untuk melanjutkan pilihan setup. Selanjutnya tekan tombol ke bawah untuk mencari menu haluan atau heading. Selanjutnya tekan tombol enter untuk melanjutkan. Tekan tombol ke bawah untuk memilih calibrate kompas. Selanjutnya tekan enter. Selanjutnya tekan enter untuk memulai kalibrasi kompas. Ikuti rotasi yang terdapat pada display. Setelah langkahnya selesai, tekan tombol enter untuk melanjutkan. Selanjutnya, ikuti pola roll pada display. Selanjutnya, tekan tombol enter untuk melanjutkan. Selanjutnya, putar GPS sesuai dengan yang tertera di display. Selanjutnya tekan enter. Kalibrasi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar. Di sini saya akan menjelaskan tentang theodolite dan juga bagian-bagiannya. Jadi yang pertama adalah pengertian dari theodolite. Pengertian theodolite adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut bidang horizontal maupun vertikal. Kita lanjut kepada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah gagang. Gagang berfungsi untuk memudahkan dalam pemindahan alat. Dan yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk menampilkan bayangan atau objek yang ingin diukur. Lanjut kepada visir kasar. Visir kasar berfungsi untuk membidik objek secara kasar sebelum membidikan halus. Ya, lanjut kepada lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk membidik objek. Terus kemudian di sini ada display dan keyboard.
Display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Kemudian di sini ada skrup pengunci vertikal yang digunakan untuk mengunci teropong agar tidak naik atau turun. Terus kemudian di sini juga ada skrup untuk mengunci halus, yaitu untuk menggerakkan teropong naik atau ke atas secara perlahan. Di sini ada skrup pengunci horizontal yang berfungsi untuk mengunci gerakan dari theodolite. Kemudian di sini ada skrup pemutar halus yang digunakan untuk menggerakkan theodolite secara perlahan ke arah horizontal. Kemudian di sini ada tabung NIVO yang dimana digunakan untuk sebagai indikator keseimbangan vertikal, dan di sini ada NIVO kotak yang digunakan untuk sebagai indikator keseimbangan horizontal. Selanjutnya adalah instrumen center mark. Instrumen center mark digunakan untuk menentukan ketinggian dari alat ke permukaan tanah. Lalu di sini juga ada baterai yang dimana sebagai sumber daya dari theodolite. Selanjutnya adalah pembidik center yang dimana digunakan untuk melihat keseimbangan antara unting-unting dan juga patok ataupun titik. Lalu di sini juga ada skrup penyeimbang yang mana digunakan untuk menyeimbangkan alat. Terus kemudian juga di sini ada plat datar yang digunakan untuk menundukkan alat pada statif. Kemudian kita lanjut, di sini ada pengunci. Pengunci digunakan untuk mengunci alat pada statif sehingga tidak dapat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Syari Naim. Saya akan menjelaskan tentang total station. Total station adalah theodolite yang terintegrasi dengan komponen alat elektronik, yaitu pengukur jarak elektronik atau ADM yang berfungsi untuk mengukur kemiringan dan jarak dari instrumen ke titik tertentu. Kemudian bagian-bagian dari total station, yaitu pertama ada gagang yang digunakan untuk memindahkan total station. Kemudian ada visir yang digunakan untuk membidik kasar sebelum membidik halus. Kemudian ada lensa objektif yang digunakan untuk melihat objek yang ingin dibidik. Kemudian ada lensa okuler yang digunakan untuk membidik objek. Kemudian ada skrup vertikal yang digunakan untuk memutar halus secara vertikal. Kemudian pengunci skrup vertikal. Kemudian ada keypad untuk mengontrol dari display, yang dimana display yaitu menampilkan hasil pengukuran dari total station. Kemudian ada pembidik center yang digunakan untuk melihat keseimbangan antara unting-unting dengan titik. Kemudian ada skrup horizontal yang digunakan untuk memutar halus secara horizontal. Kemudian pengunci skrup horizontal untuk mengunci skrup tersebut. Kemudian ada NIVO kotak yang digunakan untuk melihat keseimbangan secara horizontal. Kemudian ada NIVO tabung yang digunakan untuk melihat keseimbangan secara vertikal. Kemudian ada skrup penyeimbang untuk menyeimbangkan alat, dan ada plat alat yang digunakan untuk sebagai tempat dudukan alat. Kemudian ada instrumen center mark digunakan sebagai indikator pengukur tinggi alat terhadap permukaan tanah. Kemudian ada tempat baterai. Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sultan Erlangga. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari prisma. Fungsi dari prisma ini adalah sebagai target dari total station dalam pengukuran poligon. Terima kasih. Tonton video kami. Jika Anda merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.